Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Powerpuff Girl yang beranggotakan saya sendiri, Mutia Humaira Marwah, dan rekan saya Devi Fedrianingsih, Sharon Allen, dan juga Melanie Jessica. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek Carbon Area, yang mana Carbon Area merupakan sebuah website yang menunjukkan pengaruh kadar tingkat CO2 terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Petani Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang kompleks dalam bertani. Salah satu faktornya yaitu tingkat kadar CO2 yang rendah di wilayah tersebut. Nah, dengan adanya tingkat CO2 yang rendah ini, tanaman cenderung mengalami pertumbuhan yang terhambat yang kurang optimal, mengakibatkan para petani menghadapi tekanan ekonomi dan ketahanan pangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, masalah dan solusi. Untuk masalahnya, petani tidak dapat mengetahui informasi tentang kadar CO2 di beberapa wilayah yang ingin dia tuju, bahkan ada beberapa daerahnya sendiri. Untuk solusinya, dengan karbon area ini sudah tersedia beberapa fitur untuk petani agar dapat mengetahui beragam informasi penting ataupun tips-tips seputar ketahanan pangan dan kadar CO2. Selain itu, konsultasi disediakan agar petani dapat menanyakan terkait masalah yang dialami kepada ahli tanaman. Lalu saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari aplikasi Carbon Area. Jadi, Carbon Area ini adalah sistem yang dirancang untuk mengatasi permasalahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait iklim di berbagai wilayah. Sistem ini juga menyediakan informasi mengenai dampak CO2 terhadap keamanan pangan dan dengan mudah akses oleh siapapun. Carbon Area menjadi sarana informasi dan konsultasi terpercaya terkait dengan pengaruh CO2 terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya, aktor-aktor yang terlibat adalah admin, ahli tanaman, dan juga petani. Lalu, ini adalah use case diagram, dan ini juga adalah class diagram. Baik, di sini adalah video mockup. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Saya di sini akan mendemonstrasikan aplikasi Carbon Area. Oke, kita langsung saja beralih ke websitenya. Nah, pertama-tama di sini petani akan disuguhkan dengan halaman login. Nah, jika petani belum memiliki akun, maka petani dapat melakukan register pada tombol di bawah gambar. Nah, kita coba klik. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan data. Di sini saya masukkan nama uh, Inmade. Nah, saya masukkan password dan juga email. Dan tidak lupa saya masukkan username saya. Oke, selanjutnya tidak lupa kita harus mencentang tombol di sini, tombol agree di sini. Selanjutnya, jika sudah, kita dapat mengklik register. Nah, jika petani sudah melakukan register, maka petani akan diarahkan ke halaman sign in. Nah, selanjutnya petani dapat memasukkan username yang sudah didaftarkan tadi bersama passwordnya. Nah, kalau misalnya petani mengklik tombol login tanpa masukkan password, maka nanti akan muncul alert dari website seperti ini. Nah, jadi petani harus mengisikan password yang benar supaya dapat masuk ke dalam sistem Carbon Area. Mencentang Remember Me dan juga mengklik tombol login. Nah, nanti apabila data yang sudah dimasukkan, username dan password tadi sudah dimasukkan, maka akan tersimpan ke dalam database, ke dalam PHP My Admin. Seperti berikut. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke websitenya. Di sini saya akan menjelaskan homepage, yang mana pada homepage ini terdapat navbar, yang di sini isinya ada beranda, artikel, konsultasi, search bar, dan juga tombol login. Dan di sini juga terdapat slider untuk mendukung tampilan. Ada tombol slider juga untuk mendukung tampilan. Oke, di bawahnya.
Di bawahnya, di sini kita terdapat 3 menu, yaitu ada menu peta sebaran, adaptasi pertanian, dan juga tingkat produksi pertanian, yang mana masing-masing menunya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada tentang karbon area, mendeskripsikan apa itu karbon area, dan juga di sini ada kontak, dan juga di sini ada foto yang mendukung tampilan website karbon area. Oke, di bawahnya, di sini terdapat video edukasi pertanian, yaitu tentang pertanian masa depan, yang mana jika tombol play diklik, maka akan mengarahkan petani kepada video YouTube seperti ini. Mana video ini nanti akan menjelaskan tentang pertanian masa depan. Nah, di bawah ini terdapat fitur konsultasi untuk petani. Apabila petani ingin berkonsultasi dengan ahli tanaman, petani dapat menggunakan fitur ini untuk berkonsultasi. Fitur ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Di sini terdapat display ahli tanaman. Di sini terdapat 4 ahli tanaman terpilih yang sudah dipilih oleh Karbon Area yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petani. Oke, di bawahnya terdapat testimonial. Testimonial ini dapat diisi oleh pengguna Karbon Area, baik itu dari distributor, petani, ahli tanaman, dan lain sebagainya. Pada bagian bawah, terakhir terdapat footer, yang mana di sini menjelaskan alamat dan juga tentang Karbon Area. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta sebaran kadar CO2. Bisa diklik, kemudian akan melink ke tampilan peta sebaran kadar CO2 di Pulau Jawa. Di sini sudah terdapat lokasi saat ini. Kemudian di sini terdapat warna-warna yang punya keterangan sebagai berikut. Kalau hijau artinya baik atau kadar CO2-nya rentang 0 sampai 50, kemudian ada warna kuning berarti sedang, rentangnya 51 sampai 100. Untuk orange tidak sehat bagi kelompok sensitif, rentangnya 101 sampai 150. Kemudian ada merah sama dengan tidak sehat dengan rentang 151 sampai dengan 200, ungu sangat tidak sehat 201 sampai 300, dan ungu tua berbahaya yaitu di atas 300. Di sini setiap titik kotanya terdapat keterangan dan nama kotanya seperti berikut: Purwakarta, CO levelnya 161, USIQI level yang berarti berwarna merah atau tidak sehat. Kemudian di sini juga sama, Sumedang dengan level 69 warna kuning dan sebagainya yang berada di Pulau Jawa. Kemudian di sini juga terdapat grafik sebaran kadar CO2 di Pulau Jawa per tanggal 28 November 2023. Di sini terdapat kota-kota besar di Pulau Jawa dan juga level-level per tanggal 28 November 2023, seperti contohnya Jakarta dengan level 148, kemudian ada Cilangsir dengan level 173, Cirebon dengan level 160, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi pertanian dan juga tingkat produksi pertanian. Di sini ada tampilan dari adaptasi pertanian. Jadi nanti akan menampilkan beberapa seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu jika kita mengklik pada bagian gambar ataupun panah akan menuju pada infografis dari adaptasi komoditas dari jagung, seperti pada gambar tersebut. Lalu, semisal kita mengklik adaptasi komoditas sayur, nah ini akan menampilkan luas panen dan produksi dari sayur-sayuran di Pulau Jawa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tingkat produksi pertanian. Nah, ini adalah tampilan dari tingkat produksi pertanian. Yang pertama yang di paling kiri itu ada tingkat produksi jagung. Jika kita mengklik panah, maka akan mempop up gambar infografis dari tingkat produksi jagung di Pulau Jawa. Dan di sini ada tingkat produksi sayur, akan mempop up infografis dari produksi sayur di Pulau Jawa. Saya akan menjelaskan tentang artikel. Nah, ini adalah tampilan dari artikel terpilih, yang dimana artikel-artikel ini tuh merupakan tips dan trik ataupun cara-cara untuk merawat pangan. Jadi yang
Pertama ada upaya penanganan ketahanan pangan. Jika kita mengklik gambar ataupun panah tersebut, ataupun read more, maka tampilannya akan menuju ke artikel, menu artikel. Nah, sini akan menampilkan artikel-artikel dan juga sumber, begitu juga dengan author. Jadi, jika kita mengklik pada bagian judul dan juga sumber, maka akan melink ke website aslinya. Begitu juga dengan artikel-artikel lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian konsultasi. Di sini terdapat beberapa ahli tanaman dan deskripsi singkat tentang ahli tanaman dan rating dari beberapa petani. Dan jika kita mengklik konsultasi, maka akan lanjut ke menu konsultasi. Selanjutnya masuk ke pesan konsultasi. Di sini kita dapat menanyakan keluhan kita kepada ahli tanaman. Kita dapat mengisikan nama. Di sini saya mengisikan nama Budi Santoso. Kemudian masukkan email. Kemudian di sini saya memilih ahli tanaman, yaitu contohnya Gilang. Tanggal konsultasi, contohnya saya memilih tanggal 27 Oktober. Keluhan di sini kita bisa menanyakan keluhan kepada petani. Contohnya di sini tanaman padi dan cabai, saya mengalami serangan hama. Jika sudah, kita dapat mengklik konsultasi sekarang. Maka keluhan kita tersebut akan masuk ke ahli tanaman. Selanjutnya di sini saya juga langsung akan menjelaskan tentang ahli tanaman. Selanjutnya di sini untuk pertama-tama ahli tanaman melakukan login. Di sini sebagai ahli tanaman yaitu Gilang Rahmat. Dan memasukkan password. Jangan lupa mencentang remember me dan login. Nah, database Gilang tadi tersebut akan masuk ke PHP MyAdmin. Nah, jika sudah login, Gilang dapat melihat keluhan-keluhan dari petani yang telah berkonsultasi tadi. Contohnya di sini yang Budi Santoso, yaitu tanaman padi, dan Gilang dapat membalas pesan tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian user admin. Pertama-tama kita bisa melakukan login sebagai admin. Di sini adminnya adalah Kevin Anderson. Kemudian memasukkan password. Dan kemudian klik remember me, kemudian login. Berikut adalah tampilan login daripada user admin. Dan di sini di database juga sudah masuk Kevin Anderson sebagai admin. Bagian admin ini kita bisa melakukan grup beberapa data, yaitu pertama kadar CO2, tingkat produksi pertanian, adaptasi pertanian, dan artikel. Pertama, dari artikel dari kadar CO2 di sini, saya akan mengklik input kadar CO2 dengan memasukkan kotak Yogyakarta. Tanggal update-nya itu 28 November 2023, dan data kadar CO2-nya di sini saya akan masukkan 87. Nah, di sini input data kadar CO2 di Pulau Jawa. Di sini sudah saya isikan form-formnya, kemudian saya klik tambah data, maka data tersebut akan masuk ke dalam database dan akan muncul di data kadar CO2 di bawah. Nah, di sini sudah terlihat terdapat Yogyakarta 28 November 2023 dengan data kadar CO2 87. Di sini kita juga bisa memfilter dengan cara mengurutkan kota dengan dari abjad, tanggal update juga, dan data kadar CO2 dari terkecil sampai terbesar atau dari paling tinggi ke paling kecil. Jadi kita juga bisa search Yogyakarta, sudah masuk. Ya, selanjutnya di tingkat produksi pertanian, kita bisa menginput data produksi pertanian, tentunya yang berada di Pulau Jawa. Di sini kita bisa memilih komoditas pertanian. Di sini seperti yang ada di fitur petani,
Sini terdapat 9 komoditas pertanian. Yang pertama jagung, sayur, padi, kacang, ubi, kentang, rempah, kopi, dan buah. Di sini saya akan memasukkan komoditas pertanian yaitu buah dengan memasukkan tanggal update-nya itu 28 November 2023 dan mencus file. Sini saya akan memasukkan file infografik dari produksi buah. Saya klik dan kemudian open. Kemudian di sini sudah masuk dan terlihat nama filenya. Kemudian klik tambah data. Data sudah masuk ke database dan akan muncul di data tingkat produksi pertanian. Yang tadi saya masukkan sudah masuk ke dalam data tingkat produksi pertanian. Kemudian di adaptasi pertanian juga hampir sama seperti tingkat produksi pertanian. Kita bisa menginputkan data. Contohnya di sini saya ingin menginputkan kopi dengan tanggal update sama 28 November 2023 dan mencus file produksi kopi, klik open dan tambah data. Sini juga sudah masuk data kopi, kita bisa search kopi. Nah, di sini bisa terdapat kopi tanggal update 28 November 2023 dengan nama file infocopy.png. Selanjutnya di artikel, kita bisa menginputkan data artikel dengan menginputkan nomor, judul artikel, link, dan sumber, seperti yang ada pada data artikel yang sudah diinputkan sebelumnya, dengan judul upaya penanganan ketahanan pangan, dengan link sebagai berikut, dan sumber. Semua data-data yang sudah dimasukkan oleh admin akan tersimpan di database dan akan muncul di halaman Karbon Area di bagian user petani. Nah, itu dia tadi penjelasan aplikasi Karbon Area dari kelompok kami. Sekian penjelasan kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.